Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting, yaitu terkait daftar terlampir cek data formasi P3K 2022. Inilah data guru honorer dalam kondisi aman, potensi lolos ASN P3K guru. Nah, tentunya ini menjadi informasi yang sangat penting dan tentunya informasi yang banyak dicari-cari oleh rekan-rekan guru honorer calon pelamar formasi P3K guru tahun 2023. 2022. Baik, seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe, jangan ragu-ragu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaik dari kami. Dan bagi rekan-rekan subscriber, pada saat channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, kami akan mengadakan giveaway di channel ini, dan posisi subscriber pada saat ini sudah menembus sekitar 67.000. Terima kasih banyak atas sumbangsinya selama ini. Baik, pada video kali ini kami akan mencoba membahas terkait daftar terlampir data formasi P3K Guru 2022 dan data guru honorer dalam kondisi aman, tentunya berdasarkan informasi resmi. Baik, kita langsung to the point saja. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, sebagaimana yang telah dibahas di sosialisasi pengadaan guru P3K tahun 2022, yang mana di sini kami sudah mendapatkan filenya dari rekan-rekan sekalian, dan ini adalah file yang sempat dibahas oleh sempat dibahas oleh Kemendikbudristek, dalam ini Dirjen GTK. Di sini dikatakan bahwasanya untuk mekanisme P3K guru itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama mekanisme penempatan, tentunya ini untuk guru yang lolos passing grade ya, jika masih tersedia formasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk penempatan untuk lolos passing grade itu penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi nantinya langsung penempatan ya, auto aman. Nah, dengan catatan bahwa masih tersedia formasi. Kemudian mekanisme P3K Guru 2022 yang kedua adalah seleksi kesesuaian dan verifikasi. Tentunya ini berlaku untuk pelamar prioritas 2 dan 3, yaitu THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja di atas 3 tahun dan terdata di Dapodik. Jadi nantinya akan ada seleksi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, kemudian pedagogik, sosial, dan tentunya adalah kepribadian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mekanisme yang ketiga di sini adalah seleksi tes, yang mana seleksi tes itu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tentunya yang ikut di sini adalah pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mekanisme penempatan guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021 ada 193.000 Bapak Ibu ya, guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 ditempatkan di satuan pendidikan. Itu berdasarkan kebutuhan dan tentunya kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, jadi intinya lagi-lagi jika masih tersedia formasi. Inilah kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada formasi, berarti sama saja bohong Bapak Ibu ya, sama saja bohong dalam artian meskipun kita pelamar prioritas 1, 2, 3 itu tidak bisa lolos ASN karena formasi tidak ada. Tetapi jika formasi tersedia, maka prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum tentunya berpotensi untuk lolos. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa memperhatikan terlebih dahulu untuk data formasi. Inilah daftar terlampirnya yang sesuai dengan judul Bapak Ibu ya. Ini daftar terlampirnya itu mulai dari Maluku ya sampai Sumatera Selatan ya. 303 atau sekitar 60% Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade, meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, rekap untuk formasi tahun 2022 nantinya itu
ada sekitar 970.410, yang mana di sini total formasi yang sudah diajukan oleh Pemda itu sekitar 343.631, seperti itu ya. Jadi total secara keseluruhan itu sekitar Bapak Ibu ya, 970.410. Yang mana perhatikan di sini, ini adalah data resminya, daftar terlampirnya di sini. Kemudian data guru honorer yang sudah dalam kondisi aman, di sini ada 4 kriteria: sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Sangat tidak aman terkait formasi dengan jumlah guru yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Sangat aman di sini sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lolos passing grade, 98 instansi 19%. Nah, jadi intinya kalau misalkan formasi lebih banyak daripada guru yang sudah lolos passing grade dan linier, itu masih masuk dalam kategori sangat aman Bapak Ibu ya. Sangat aman. Di sini ada beberapa daerah yang sangat aman seperti Sulbar ya. Sulbar ya, itu ya sangat aman. Kemudian untuk daftar terlampir untuk aman itu ada Biak, Sulawesi Utara, dan tentunya Kalimantan Utara, seperti itu ya. Di sini daftarnya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini daftar terlampirnya. Dan untuk posisi aman sendiri, sisa formasi lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade, itu sekitar 105 instansi 21%. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah posisi-posisi aman untuk guru honorer yang lolos passing grade. Dan di sini daftarnya sudah ada, daftar provinsi yang ada di Indonesia terkait formasi untuk menampung guru lolos passing grade ya. Meskipun sisa formasi 2021 nantinya ini ditambah dengan usul formasi 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu, inilah daftar terlampirnya. Kemudian kita langsung lanjut dulu. Di sini Bapak Ibu perhatikan juga info tambahan ya terkait pelamar prioritas 2 dan 3 itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Jenis seleksinya itu adalah verifikasi data kesesuaian. Yang mana untuk verifikasi data kesesuaian itu ada beberapa, mulai dari kualifikasi akademik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, dan tentunya pemeriksaan latar belakang termasuk perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotripika, dan zat adiktif lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi inilah 4 data kesesuaian yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan pelamar ya, pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi di sini sudah jelas sekali Bapak Ibu ya, sudah resmi juga bahwasanya untuk pelamar seleksi kesesuaian atau verifikasi yaitu THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri yang terdata di Dapodi kurang dari 3 tahun. Nah, jadi intinya begini Bapak Ibu ya. Jadi tersedianya formasi. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka untuk seleksi berikutnya atau seleksi selanjutnya. Nah, khusus untuk pelamar prioritas 2 dan 3 harap memperhatikan data ini Bapak Ibu ya, agar bisa lolos verifikasi nantinya. Yaitu yang pertama adalah data S1 ya di Info GTK, apakah sudah valid dengan formasi yang Bapak Ibu nantinya akan pilih, dan apakah ijazah S1 Bapak Ibu ini sudah terdata di PD Dikti. Kemudian berikutnya yang penting sekali juga Bapak Ibu ya, ini riwayat pendidikan formal ya. Ada namanya riwayat pendidikan formal untuk S1 itu wajib terdata di Dapodik ya, mulai dari nama perguruan tinggi, fakultas FIP, bidang studi, dan tahun masuk, tahun lulus. Itu wajib ada juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini untuk sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, pastikan data sertifikat pendidik Bapak Ibu itu sudah masuk di Dapodik ya. Sudah masuk di Dapodik dan sudah muncul di Info GTK. Ini penting karena ini juga nantinya apabila Bapak Ibu punya serdik itu menjadi penilaian juga.
Kemudian yang paling penting adalah ini Bapak Ibu ya, status verbal ijazah Bapak Ibu, mulai dari nama pada ijazah sampai kondisi verbal ini semuanya harus valid. Perhatikan saja yang di desktop kami ini. Kalau sudah sama ini dikunci verbal selesai dan sesuaikan dengan data ijazah real Bapak Ibu, maka data verbal ijazah Bapak Ibu ini sudah aman karena ini berkaitan dengan riwayat kualifikasi akademik. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.